Kurang lebih 18 tahun lah kehadirannya di Desa Bangkal ini. Jadi 2023 inilah mereka rupanya keamarahan masyarakat itu sudah habislah kesabaran mereka. Dan bahasa mereka di dalam pernyataan atau statement mereka pada saat terjadi sekarang ini yang terjadi korban itu, mereka memohon kepada Bapak Gubernur untuk mencabut izin atau membekukan izin perusahaan PT MBP ini sehingga perusahaan itu tidak beroperasi lagi gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Syarul Syarif dari Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Program Studi Hukum Tata Negara, Siasat Syariah, kelompok 4 HTN 4. Pada kesempatan ini saya membuat video reaction untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Sosiologi dan Hukum yang diampu oleh Bapak Arianto Ardiansyah, SIP, LSI. Video reaksi ini saya buat berdasarkan materi setelah UTS, yaitu Resolusi Konflik Agraria Studi Kasus Pertentangan Masyarakat Lokal dengan Perusahaan Sawit di Kalimantan Tengah. Jadi, video yang saya gunakan ini berjudul Konflik Agraria di Bangkal Seruyan 10 tahun tunggu janji plasma kebun sawit, yang dipublikasikan di channel YouTube BBC News Indonesia. Singkatnya, video ini membahas konflik lahan antara masyarakat di Desa Bangkal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah dengan sebuah perusahaan kelapa sawit. Warga menuntut janji plasma dan pengembalian lahan adat hingga puluhan tahun tidak direalisasikan. Dalam video terlihat aksi blokade jalan, kehadiran polisi, dan ketegangan antara warga serta perusahaan. Bentuk konflik agraria. Dalam bentuk konflik agraria yang terjadi antara masyarakat desa dengan Bangkal Seruyan, Kalimantan Tengah, dengan perusahaan sawit adalah contoh nyata dari konflik berkepanjangan yang bersumber dari ketidakjelasan penguasaan lahan, ketidakpastian janji perusahaan, dan ketimpangan relasi kekuasaan. Ada beberapa penyebab utama munculnya konflik ini. Yang pertama, lahan adat masyarakat dipakai perusahaan tanpa penyelesaian yang jelas. Dalam video BBC Indonesia digambarkan bahwa lahan yang sudah secara turun-temurun dikelola masyarakat adat
yang mereka anggap sebagai bagian dari hak wilayah masuk dalam kawasan yang dikelola perusahaan. Namun, perusahaan pengambil alihan tidak disertai dialog, tidak ada ganti rugi yang layak, dan tidak memastikan apakah masyarakat benar-benar setuju atau tidak. Hal ini menjadi akar konflik karena bagi masyarakat adat karena hal ini menjadi akar konflik karena tanah bagi masyarakat adat bukan hanya aset ekonomi, tetapi identitas dan kehidupan. Dan untuk poin kedua, perusahaan menjanjikan program plasma tetapi tidak direalisasikan. Jadi masyarakat menjelaskan bahwa perusahaan sawit menjanjikan plasma 20% yang merupakan bagian dari keuntungan lahan yang diolah. Namun setelah bertahun-tahun, warga tidak mendapatkan hak tersebut. Ini menjelaskan kekecewaan besar karena janji plasma sering kali menjadi alasan perusahaan masuk ke wilayah adat. Ketika janji ini tidak ditepati, kepercayaan masyarakat hancur dan memicu aksi protes. Dan untuk yang poin ketiga, tidak adanya pengakuan penuh terhadap hak masyarakat adat. Salah satu persoalan terbesar dalam konflik agraria adalah hukum negara belum sepenuhnya mengakui hukum adat, termasuk hak wilayah. Akibatnya, masyarakat sering dianggap tidak memiliki dokumen resmi, padahal mereka memiliki sejarah penguasaan puluhan bahkan ratusan tahun. Ketika hukum formal mengabaikan hal ini, masyarakat kehilangan kekuasaan hukum meskipun secara moral mereka benar. Dan untuk poin yang keempat, tumpang tindih klaim antara hak wilayah dan hak guna usaha perusahaan. Perusahaan sawit biasanya mengantongi hak guna usaha dari pemerintah, namun dalam banyak kasus, pembatalan hak guna usaha tidak melibatkan masyarakat lokal secara langsung. Karena ini, masyarakat merasa tanah mereka diambil melalui mekanisme administrasi yang tidak mereka pahami. Inilah yang memicu konflik karena kedua pihak merasa sama-sama berhak. Dalam analisis sosiologi hukum, dalam perspektifnya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, ketimpangan kekuasaan atau biasa kita menyebutnya dengan power imbalance. Perusahaan besar memiliki akses pada modal, hukum formal dan aparat. Sementara masyarakat adat hanya memiliki kekuatan komunal dan moral. Yang kedua, budaya hukum masyarakat lokal. Mereka masih memegang prinsip hak wilayah, yaitu tanah turun-temurun. Tetapi negara lebih mengakui sistem sertifikat dan hak guna usaha. Dan yang ketiga, kontrol sosial. Dalam kontrol sosial ada dua, yaitu kontrol sosial formal, polisi turun untuk mengamankan situasi, dan yang kedua kontrol sosial informal, warga melakukan blokade jalan dan aksi damai. Dan yang keempat yaitu ketidakadilan struktural. Konflik ini menunjukkan hukum kadang lebih berpihak kepada pemegang modal. Dalam analisis antropologi hukum ada beberapa hal yang harus dilihat. Yang dari sisi antropologi hukum, yang pertama, tanah bagi masyarakat adat bukan sekedar ekonomi, tetapi identitas sejarah dan sumber kehidupan. Dan yang kedua, benturan nilai terjadi. Dalam benturan nilai terjadi ada beberapa poin yang harus dilihat. Yang pertama, masyarakat pakai hukum adat, dan yang kedua, perusahaan pakai hukum negara. Dan untuk poin yang terakhir, kehilangan tanah berarti hilangnya jati diri dan kebudayaan. Jadi, kenapa konflik tidak selesai? Ada beberapa hal yang harus diketahui kenapa konflik tidak diselesai. Yang pertama, lemahnya pengawasan pemerintah. Yang kedua, tidak tegasnya sanksi kepada perusahaan. Yang ketiga, mediasi yang tidak transparan. Yang keempat, janji plasma yang tidak dipenuhi. Dan yang terakhir itu kebijakan agraria yang tidak adil. Bagaimana resolusinya? Jadi, dalam mata kuliah sosiologi dan antropologi hukum, ada beberapa solusi poin yang harus diketahui. Yang pertama, mediasi multi pihak. Masyarakat, perusahaan, pemerintah, dan LSM lingkungan harus duduk bersama. Poin yang kedua yaitu pemetaan partisipatif, mengukur ulah batas lahan berdasarkan sejarah pemanfaatan ruang warga. Poin yang ketiga, pengakuan hak wilayah. Pemerintah wajib menerbitkan peraturan pengakuan masyarakat adat. Adapun yang poin yang keempat yakni penegakan hukum terhadap perusahaan. Jadi, bila ada pelanggaran hak guna usaha,
atau janji plasma harus ada sanksi. Yang kelima, restitusi dan kompensasi, mengembalikan lahan atau memberikan keuntungan yang adil kepada warga masyarakat. Jadi, menurut saya konflik ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi yang tidak berbasis keadilan justru menciptakan penderitaan baru. Warga tidak menolak keberadaan perusahaan, tetapi mereka menuntut keadilan, transparansi, dan pengakuan hak-hak mereka. Saya merasa pemerintah harus lebih hadir sebagai penengah yang adil, bukan hanya sebagai regulator di atas kertas. Dari video ini kita belajar bahwa konflik agraria bukan hanya soal tanah, tetapi tentang kehidupan masyarakat, budaya hukum, dan hak asasi manusia. Semoga kedepannya pemerintah lebih serius menyelesaikan konflik agraria agar masyarakat mendapat haknya secara adil dan bermartabat. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita